Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, kita semua sehat, kita semua bersuka cita, dan kembali lagi kita berjumpa di dalam ibadah online. Saya percaya kita semua siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Saudara dimanapun berada saat ini, mungkin yang ada di rumah saat ini, saya percaya kita semua persiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami boleh kembali datang di hadapan-Mu Bapa. Kami boleh bersama-sama membawa hati kami, membawa hidup kami, membawa pikiran kami untuk memuji menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada saat ini Bapa. Biarlah sukacita yang daripadamu Tuhan mengalir atas setiap kami. Hadirat-Mu Bapa memenuhi setiap kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, pakai hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudaraku, pujian yang mengatakan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mungkin hari-hari ini begitu sulit untuk kita lalui, tapi percayalah segala yang terjadi saat ini semua atas izin Tuhan. Jadi kita harus percaya bahwa ada waktunya Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya. Mari kita sama-sama kita angkat pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
percaya Tuhan, kami percaya padamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, mari kita terus menyembah Dia. Kita bawa hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya. Ya la la ba shikira la 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 la. Ya la la ba ya ta ka ra 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 ra. Shikira la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Shikira la 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 la. Tuhan mengalir, kekuatan-Mu Tuhan mengalir. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Ya dalam bayar sikira, sikira, sikira la bala 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 bala. Ya dalam bayar sikira la baba 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 baba. Ya dalam bayar sikira la bala 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 bala. Ya dalam bayar sikira la bala 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 bala. Ya dalam bayar sikira la 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 la. Ya dalam takkan la bayar takkan la 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 la. Ya dalam bayar sikira la 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 la. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya la bata kami percaya Tuhan saat ini Bapa, kami yang datang menyembah Engkau Tuhan. Ya mungkin saat itu mengalami pergumulan, kami percaya Tuhan
akan menolong Bapa dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada yang sakit, Tuhan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan kami telah disembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang saat ini Tuhan, yang mungkin saat ini Bapa sedang putus asa, sedang merasa Tuhan hilang pengharapan, kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang hadir Tuhan. Engkau Bapa yang menjamah hati kami Bapa. Engkau Tuhan yang memberikan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ya la 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 la. Mari jemaat Tuhan, izinkan Tuhan untuk lebih dalam lagi, untuk menjamah, lebih lagi berikan hatimu untuk masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Ya rabaya takana la 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 la. Ya rabaya sikina la 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 la. Ya rabaya sikita kana la 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 la. Ya rabaya sikita kana la 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 la. Tetaplah Allah penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari kita
kita angkat pujian ini dari awal. Tiada pernah kuragukan, tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, setiap waktu, amin, dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan, kau tinggalkan, meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000, saya panggilkan hambanya, sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Segala sesuatu boleh terjadi. Bahkan di samping kiri kanan kami ada yang rebah jatuh. Karena masalah, karena persoalan, problem hidup. Tapi kami percaya Tuhan bersama kami. Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan, kuasa dan urapan. Sehingga kami mampu menghadapi segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Pakai kami, urapi kami. Semua kami yang hadir dalam tim pelayanan pada pagi hari ini, Tuhan memberkati dan urapi kami. Bahkan memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, walaupun mereka tetap di rumah saja. Tapi terima kasih mereka juga boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus ambil alih suasana ini. Roh Kudus taruhkan sesuatu di hati setiap jemaat, supaya mereka mengerti rencana Tuhan. Mereka tidak hidup di dalam ketakutan. Mereka tidak hidup di dalam kecemasan. Tapi mereka hidup dengan optimisme, dengan keyakinan, dengan kepastian bahwa Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Tuhan.
Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu, saudara sekalian di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita ada di rumah saja, tapi saya percaya tidak mengurangi kasih Tuhan atas hidup kita. Kita tetap mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan. Karena kita tahu Dia adalah segala-galanya dalam hidup kita. Tidak mungkin kita lepaskan Dia dan tinggalkan Dia. Bapak Ibu kekasih Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan saya memberikan tema pada khotbah saya, kemenangan yang disertai ketaatan. Saya ulangi, kemenangan yang disertai ketaatan. Bapak Ibu, kita lihat pembacaan firman Tuhan dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 24. Panjang ayat ini kalau dibaca semua. Tapi kita akan baca nanti tidak satu kali ya, tetapi step by step ya. Haleluya. Saya mulai dengan ayat pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yerusalem untuk mencari Tuhan. Sampai di situ dulu pembacaan kita, nanti kita lanjutkan. Kekasih Tuhan, di dalam pembacaan kita, kalau kita lanjut sampai di dalam pada ayat 24 dari 2 Tawarik 20, maka dikatakan di sana begini. Ketika pasukan tentara Yehuda tiba di tempat pertempuran Laskar Meonim, tampak semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Saudara, katanya ketika pasukan tentaranya Yosafat, dalam hal ini orang Yehuda, saudara, mereka tiba di tempat pertempuran Laskar Meonim. Saudara, disebut Laskar Meonim karena mereka banyak. Mereka dari seberang Laut Asin, mereka dari pegunungan, ya, dari suku Edom dan lain-lain. Mereka bergabung dengan pasukan tentara tadi, saudara-saudara, untuk datang menyerang Yosafat dan suku Yehuda. Kenapa, saudara? Israel dalam hal ini diwakili oleh suku Yehuda di Yerusalem. Karena politik pemerintahan terbagi dua. Yang satu dipimpin oleh Rehabeam dan yang satu kerajaan dipimpin oleh Yosafat. Yosafat hanya punya dua suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Dikatakan juga penduduk Yerusalem, ada orang-orang Israel yang lain yang tidak mau ikut kepada Rehabeam. Mereka datang di Yerusalem, mereka lari dari kampung mereka, dari tempat tinggal mereka, dari tanah leluhur mereka di Yerusalem, dan mereka bergabung dengan Yosafat. Kenapa? Karena Yosafat mencari Tuhan. Yosafat berbakti kepada Allahnya, Allah nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub. Sedangkan yang 9 suku yang lain, 10 suku yang lain, saudara, 10 suku yang lain, mereka sudah percaya kepada Baal-Baal. Mereka menyembah berhala kepada patung buatan tangan manusia. Tinggal Raja Yosafat dan 2 suku yang utuh menyembah kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat, saudara, kenapa sampai tentara Yehuda, pasukannya Yosafat sampai di tempat pertempuran
Sudah tidak ada musuh, saudara. Bahkan dikatakan bangkai yang bergelimbangan di jalan. Semua sudah menjadi bangkai. Kok bisa begitu, saudara? Haleluya. Apa yang menjadi rahasia kemenangan Raja Yosafat dan rakyat Yehuda melawan pasukan Meunim yang terkenal dan besar itu? Saudara, semua ini terjadi hanya karena campur tangan Tuhan. Tetapi Tuhan juga butuh respon dari Yosafat dan bangsa Yehuda. Apa yang menjadi rahasia? Apa yang mereka buat? Action mereka apa yang mereka lakukan? Sehingga waktu mereka belum tiba di sana, semua sudah mati, sudah saling berperang, sudah saling berhadapan. Dan mati bergelimpangan di jalan, kata firman Tuhan. Kekasih Tuhan, firman Allah berkata yang pertama dalam ayat 3a, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Sebelumnya dikatakan begini, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Wajar kalau Yosafat takut, alamiah. Karena dia punya pasukan berapa sih, saudara? Hanya 2 suku melawan bangsa-bangsa yang begitu banyak. Bahkan dikatakan sekutu dari bangsa Moab itu adalah tentara pasukan Meunim yang besar, yang terkenal. Yosafat takut, saudara. Tetapi kita bersyukur sama Tuhan, ketika dia merasa takut, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, ini yang penting, saudara. Dalam hidup ini kita juga mengalami berbagai macam ketakutan. Apakah itu masalah ekonomi, masalah masa depan, masalah keluarga, masalah-masalah yang lain, termasuk masalah corona, saudara. Ya, sampai kita keluar dianjurkan harus pakai masker, harus pakai jaket, pakai kacamata dan lain-lain, saudara. Ya, kekasih Tuhan, tapi kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya Allah yang hidup. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Tahukah saudara bahwa Dia adalah perlindungan kita. Dia yang menjaga kita. Dia punya kuasa. Kita sudah belajar pada minggu-minggu kebangkitan yang lalu bahwa ada kuasa kebangkitan yang dahsyat dalam Yesus yang Dia berikan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Kuasa itu dahsyat. Kuasa itu mampu melindungi saudara dan saya dari segala macam bahaya, bahaya kelaparan, bahaya tantangan, kecelakaan, bahkan bahaya corona sekalipun. Kekasih Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kita melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Dia di sorga, tapi kuasanya ada bersama dengan kita. Kuasanya dahsyat. Kuasanya mempunyai kemampuan untuk merubah hidup kita, sehingga hidup kita menjadi luar biasa. Langkah yang tepat yang diambil oleh Raja Yosafat, yaitu dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Pagi hari ini, saudara, sudahkah saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Di tengah-tengah masalah, persoalan, problem, siapa yang saudara ingat lebih dulu? Dokterkah? Atau lebih parah mungkin ingat dukun atau ingat yang lain, saudara. Tetapi saya percaya bahwa pagi hari ini semua jemaat Tuhan orang percaya, kita pasti ingat Tuhan. Karena Dia punya pertolongan, kekuatan, perlindungan bagi kita semua. Itu yang dilakukan oleh Yosafat, saudara. Ini bagian yang pertama yang saudara dan saya harus lakukan dalam hidup kita. Kita harus cari Tuhan. Haleluya. Apakah itu pada saat kita bangun pagi saat teduh, kita dekat dengan Dia. Tapi saat kita punya masalah dan persoalan, jangan kita berpikir, oh tadi pagi sudah saat teduh selesai. Tidak. Tapi kita harus mencari Tuhan. Kita harus dekat dengan Dia. Hati kita, pikiran kita harus tertuju kepada Dia. Kita optimisme bahwa Tuhan pasti menolong kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia selalu punya tangan yang terulur untuk menolong kita. Haleluya. Yang kedua, dalam bagian B ayat 3 dan ayat 13 dari pembacaan kita. Seluruh rakyat Yehuda
bersepakat untuk berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan. Yosafat sudah mencari Tuhan sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin. Tapi ingat saudara, tidak cukup Yosafat sendiri. Harus didukung oleh rakyatnya. Harus didukung oleh kaum Yehuda dan Benyamin pada waktu itu. Dan penduduk lain yang ada di Yerusalem. Untuk mereka mendukung Yosafat di dalam doa dan masalah yang sedang terjadi. Kekasih Tuhan, kalau ada sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga, dalam hidup kita, tidak cukup kalau hanya kepala keluarga yang bertanggung jawab dan berdoa. Kita jangan bilang, kau kan imam, kau yang bertanggung jawab. Haleluya. Lalu kalau kepala keluarga suami juga jengkel, dia bilang, lalu kau buat apa? Kau hidup buat apa? Cuma untuk makan? Bukan begitu saudara. Tanggung jawab itu ada dalam kepala keluarga sebagai pemimpin. Tetapi saudara, sebagai istri dan anak-anak, kita juga punya tanggung jawab yang sama untuk mendukung suami kita, mendukung ayah kita. Karena kalau dia sendiri, dia pasti tidak kuat, tidak mampu, dan dia akan jatuh. Tetapi kalau ada dukungan dari istri, dari anak-anak, maka percaya suami, ayah kita akan menjadi kuat dan dia akan tetap berjuang menghadapi segala situasi yang sulit sekalipun. Saudara, ini luar biasa. Luar biasa saudara. Jemaat semua mendukung. Rakyat Yehuda mendukung saudara di dalam doa dan puasa. Jadi saudara, doa dan puasa itu penting bagi kita semua ya. Bersyukur kalau saudara juga sementara berpuasa 40 hari. Haleluya. Bersyukur kalau saudara juga ambil bagian dalam puasa dan doa. Itu akan mempunyai berkat ganda bagi kita. Kita mendukung pemimpin kita supaya kuat. Tapi hidup kita juga diberkati. Kita punya hikmat yang lebih tajam. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu di Babilonia, mereka masuk di Babil saudara. Mereka dipilih untuk menjadi orang-orang yang hebat. Untuk membantu raja dalam kepemerintahannya. Tetapi mereka bersehati. Mereka ambil inisiatif untuk mereka berdoa dan berpuasa. Dan Tuhan pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Karena saudara dan saya, orang-orang yang dipilih Tuhan. Haleluya, firman Allah berkata dalam satu teduh kita kemarin, kita adalah anggur pilihan Tuhan. Oh, kalau kita setia dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan saudara, maka pasti Tuhan juga tidak pernah melupakan kita. Tuhan akan lebih sungguh dengan kita dan Dia akan memberkati kita luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, dalam ayat 14 dan 15 saudara. Haleluya. Raja Yosafat dan rakyat Yehuda belajar mendengar dan mentaati suara Tuhan lewat nubuat Nabi Yehezkel bin Sakaria yang berkata, jangan takut, bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Saya mau baca ayat tadi saudara, dalam ayat 13-14 ya. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru dalam ayat 15, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Wow, dahsyat saudara. Jadi saudara, seorang nabi yang tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus, yaitu Nabi Yahasiel bin Sakaria, dia berdiri dan dia menyampaikan firman Tuhan, jangan takut. Karena bukan kamu sendiri yang berperang, tetapi Allah. Saudara, segala sesuatu kalau kita kembalikan kepada Tuhan, segala sesuatu kalau kita mengandalkan Tuhan, haleluya, itu pasti luar biasa. Tuhan akan buat di luar kekuatan dan kemampuan kita. Tuhan akan kerjakan di luar nalar kita.
Yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan itu mungkin. Dan Tuhan dapat menyelesaikan segala masalah dan persoalan. Kekasih Tuhan. Sekali lagi, saya mau mengingatkan saudara, supaya hidup ini, mari kita mengandalkan Tuhan. Kita belajar untuk serahkan semua kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang berbuat yang paling indah dalam hidup kita. Ya. Jadi Yehuda tidak perlu takut. Karena kata firman Tuhan dalam nubuatan, Allah akan berperang menggantikan kamu. Haleluya. Saudara yakin bahwa Tuhan di sorga, kita di bumi, dan Tuhan mampu berperang ganti kita? Amin saudara. Kita harus yakin, kita harus percaya. Itu bisa terjadi. Karena ingat, manusia kita yang sebenarnya bukan tubuh dan darah ini, bukan tubuh daging ini, tapi manusia roh. Kita belajar untuk mengandalkan Dia. Dia tidak kelihatan tapi Dia Allah roh. Dia ada di tengah-tengah kita dan Dia mampu berbuat apa saja untuk kita. Haleluya. Yang keempat ayat 18. Raja Yosafat dan rakyat Yehuda bersyukur dan menyembah Tuhan. Saudara, dikatakan dalam ayat 18, saudara-saudara yang kekasih. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Saya mau bertanya bagi saudara. Dalam ayat 18, waktu Yosafat berlutut dan rakyat Yehuda, penduduk Yerusalem, semua berlutut sujud di hadapan Tuhan dan menyembah Tuhan. Pada waktu mereka sujud menyembah Tuhan, sudah menang atau belum? Bangsa Yehuda sudah menang? Yosafat sudah menang? Belum saudara. Dia hanya baru dengar firman Tuhan lewat nubuat. Bahwa jangan takut. Allah akan berperang ganti kamu. Haleluya saudara. Seberapa banyak kita yang dengarkan firman Tuhan. Dan ada rema lewat firman yang kita yakini, kita imani. Wow, kita harus katakan kepada Tuhan, Engkau luar biasa. Kita harus sujud menyembah Tuhan. Kita harus mengatakan, Tuhan Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau sudah berbuat segala perkara untuk kita. Itu iman saudara. Nggak usah tunggu sampai nanti kenyataan iman, kemenangan itu sudah ada di tangan kita, di mata tidak. Kita bersyukur waktu kita dengar firman Tuhan. Itu pasti terjadi sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Saudara, luar biasa ya. Lanjut saudara. Bagian kelima. Ayat 19. Orang Lewi dan Bani Kehat dan Korah, dari Bani Kehat dan Korah, segera berdiri menyanyikan pujian bagi Tuhan. Jadi Yosafat dan Yehuda, saudara, mereka sujud menyembah Tuhan. Orang Lewi spontanitas berdiri dan memuji Tuhan. Haleluya. Kita harus seperti itu saudara. Sukacita dengan kegirangan. Menghadapi masalah, situasi dan kondisi. Jangan kita pesimis. Jangan merasa tantangan dan masalah itu lebih besar dari kita. Tapi kita memuji Tuhan dengan girang. Dengan satu kepastian. Bahwa pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan buka jalan. Haleluya. Itulah hidup iman orang percaya. Anak-anak Tuhan, saudara dan saya. Kita pasti diberkati. Kita pasti keluar dari segala masalah. Corona ini saudara. Pasti keluar, pasti selesai. Karena tidak ada manusia yang bisa menyelesaikan. Hanya Tuhan yang saudara dan saya sembah. Tuhan Yesus namanya. Dia punya kemampuan untuk menyelesaikan semuanya. Nah saudara, tapi semuanya ada waktunya. Kita harus berdoa. Kita harus menyembah Tuhan. Kita harus bersyukur. Kita harus bersukacita. Kita harus bersorak. Kita harus beriman. Haleluya. Supaya kita bisa bersaksi, bercerita kepada banyak orang. Bahwa Allah yang kita sembah itu dahsyat. Haleluya. Kalau saudara tidak berdoa, tidak berbuat apa-apa, tiba-tiba corona selesai, saudara mau cerita apa? Saudara mau bersaksi apa? Mau bicara apa sama orang? Gak ada, saudara. Tapi ketika kita merasakan sulit dan susahnya, lalu kita terjun di dalam doa, kita ambil bagian di dalam doa dan puasa, selesai semua. Wow, dahsyat. Itu dahsyat, saudara. Pemerintah sudah berulang kali buat PSBB, saudara. Ya. Ada yang sudah 2 kali, Makassar juga rencana apakah sudah 2 kali atau baru rencana mau kedua kali. Goa baru mulai 1 kali kemarin, saudara, kami di Goa kebetulan. Dan saudara, belum ada tanda-tanda bahwa berhenti itu corona. Belum ada tanda-tanda orang yang terinfeksi itu
selesai? Belum. Tapi mari saudara, kita anak Tuhan, kita orang percaya, kita ambil bagian di dalam semua yang terjadi. Jangan kita pangku tangan, jangan kita bilang wah itu urusan menteri kesehatan, urusan pemerintah. Oh saudara, tidak. Mari kita semua ambil bagian dalam rencana ini. Minimal kita bisa berdoa dan berpuasa, berseru kepada Tuhan agar Tuhan lakukan sesuatu. Jadi saudara, orang Lewi dengan spontanitas berdiri langsung memuji Tuhan. Ini membuktikan bahwa semua beriman meyakini Tuhan pasti buka jalan. Yang keenam, Raja Yosafat mengingatkan pasukan tentaranya sebelum berperang agar percayalah kepada Tuhan dan nabi-nabinya, maka kamu akan berhasil. Jadi waktu mereka mau pergi berperang, Yosafat masih ingatkan mereka, pasukannya, bahwa mereka harus tetap percaya kepada Tuhan. Ingat Tuhan. Dan ingat juga nabi-nabi Tuhan yang sudah menyampaikan firman. Ingat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan. Itu direnungkan. Dalam peperangan direnungkan firman Tuhan. Supaya kita tidak takut. Supaya pasukannya tidak bimbang. Lihat musuh yang banyak jadi ragu-ragu. Tidak. Tetapi melihat Tuhan ada bersama-sama. Dia sebagai panglima perang yang bersama-sama dengan kita. Bagian yang ketujuh. Dalam ayat 21, Yosafat membentuk paduan suara di saat maju berperang dan berkata, nyanyikanlah syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oh dahsyat sudah. Dengan hikmat Tuhan, Yosafat buat satu grup paduan suara dan mereka nyanyi pada saat mengiringi tentara pada saat akan pergi berperang. Dan berkata bahwa, haleluya, syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dahsyat banget. Luar biasa saudara, Tuhan kita. Kita yakin bahwa Dia Allah yang hidup dan berkuasa. Bukan saja Allah yang mati, tinggal di dalam lubang kubur saudara. Tapi Dia bangkit, membuktikan bahwa tidak ada satu kekuatan dan kuasa maut yang bisa menahan Dia. Dia harus bangkit. Untuk apa? Untuk Anda dan saya. Dia bangkit supaya hari ini kita hidup. Dan bukan hidup yang tidak punya pengharapan. Tapi hidup dengan pengharapan. Allahku luar biasa. Allahku dahsyat. Allahku hebat dalam hidupku. Nah saudara, ketika semuanya itu dilakukan oleh Yosafat. Dalam ayat 22 bilang begini. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir sehingga mereka terpukul kalah. Oh saudara, tidak berperang, hanya berdoa, hanya memuji Tuhan. Haleluya. Ayat 23, Bani Amon dan Moab serta penduduk pegunungan Seir saling menghadang dan saling membunuh. Kok bisa? Mereka punya pedang satu sama lain, ya diulurkan dan mereka saling bunuh, memotong dan semua mati, saudara. Jadi mereka dan mereka sendiri, saudara. Itu dahsyatnya Tuhan. Mungkin tidak tulis dalam Alkitab. Terjadi kesalahpahaman di antara mereka, ya saya tidak tahu. Tapi yang jelas mereka saling memusuhi, saling membunuh, saling memotong, saling menusuk dan mati semua saudara. Haleluya. Ayat 24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat pertempuran, tadi kita sudah baca sebenarnya, tampaklah semua musuh telah menjadi bangkai. Jadi bangkai saudara, tahu bangkai? Haleluya. Kalau saudara ketemu dengan bangkai, saudara ketawa, senyum, senang, saya percaya saudara pasti tutup hidung. Haleluya. Saudara, berhantaran di tanah dan tidak ada yang terluput. Oh, haleluya. Allah kita sekali lagi saudara, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah berubah. Kalau Dia bisa tolong Yosafat dan bangsa Yehuda, Dia juga bisa tolong saudara dan saya. Dia bisa berbuat segala sesuatu bagi kita. Tergantung dari saudara kerinduan kita, tergantung dari iman kita, tergantung dari isi hati kita. Haleluya, kepada Tuhan. Bahwa kita mau selalu berharap kepada Tuhan. Kita mau selalu mengandalkan Dia dalam hidup kita. Maka kita akan melihat mujizat demi mujizat
yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Kekasih Tuhan, perjamuan kudus sudah ada di tangan saudara. Karena kemarin, haleluya, saya bersyukur, dan kemarin dulu 2 hari sama tim saudara, haleluya, hamba-hamba Tuhan yang setia, puji Tuhan. Mereka berjalan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu rumah ke rumah yang lain. Tidak ada motivasi apa-apa saudara, hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya supaya jemaat dikuatkan, hanya supaya jemaat punya pengharapan lebih lagi kepada Tuhan. Tidak ragu di dalam iman, tidak ragu di dalam segala sesuatu. Kalau mereka di dalam perjalanan ini, mereka sudah sampai di tempat saudara, dan roti dan anggur itu juga sudah ada di tangan saudara siang hari ini. Saudara, kita percaya bahwa itu bukan roti dan anggur biasa, tetapi firman Allah berkata adalah tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Saudara, kita bersyukur di tengah-tengah wabah corona yang merajalela, bukan saja di tanah air kita, tetapi dikatakan hampir 113 negara saudara. Bahkan kemarin saya lihat berita sangat ngeri sekali. Di Amerika saudara, ada 6 truk saudara yang muat mayat corona. Karena tidak sanggup untuk dikelola dengan baik orang yang meninggal di sana. Ada 6 truk sudah, dan mereka melihat ada air-air yang menetes dari truk itu sudah berbau busuk. Kita bersyukur kepada Tuhan, Indonesia masih ditolong Tuhan. Kenapa? Karena Anda dan saya, karena orang percaya yang ada di bawah kaki Tuhan, yang selalu berdoa. Amin. Bukan hanya semata-mata karena satu orang, tapi kita semua punya andil. Kita berdoa dan Tuhan menolong kita. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan kepada pemimpin kita, sehingga kita tidak selalu lupa berdoa untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, dan mereka yang bagian kesehatan, menteri kesehatan khususnya. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, supaya gugus tugas dapat melakukan tugasnya dengan luar biasa, dengan tanggung jawab, sehingga tidak ada mayat-mayat yang bergelimpangan, tetapi semuanya dapat tercover dengan baik. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan bersama dengan kita. Coba saudara lihat di hosti saudara, dilepaskan dari pembungkusnya, plastiknya. Barangkali ada ayat firman Tuhan di sini, saudara mau baca, saudara renungkan lagi. Lebih banyak firman Tuhan hari ini bagi kita. Silakan kepada pribadimu masing-masing, apa yang Tuhan sampaikan bagi saudara. Silakan saudara baca. Haleluya. Haleluya. Kita renungkan firman Tuhan yang tertulis pada hosti kita. Dan kita lihat betapa besar karya Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara rema lagi kepada saudara lewat ayat yang saudara baca. Dan saudara tahu apa yang saudara akan kerjakan. Kalau Tuhan tegur saudara, datang kepada Dia. Tuhan Yesus, Engkau sudah mati untuk mengampuni dosaku. Ampuni saya, kuduskan saya, layakkan saya untuk makan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari saudara, saya minta kita angkat hosti dengan tangan kanan kita. Saya mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang bangkit dari antara orang mati untuk kami semua. Engkau ada bagi kami dalam keluarga kami. Engkau ada bagi bangsa kami. Kalau kami lihat di televisi, corona di mana-mana, begitu mengerikan Tuhan. Tapi kami bersyukur di bangsa kami Indonesia, di kota kami Makassar, bisa tertangani dengan baik ya Tuhan. Tidak sampai terbiar mayat-mayat bergelimpangan begitu saja. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin, kepada pemerintah, kepada gubernur, kepada wali kota, kepada bupati, camat, lurah, RT, RW. Bahkan Tuhan berikan hikmat juga kepada gugus tugas untuk bisa mengatur dan mengatasi penanganan kasus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di bangsa kami.
Kami hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Lewat semua yang terjadi, kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Tapi kami punya Tuhan yang berkuasa, yang sanggup untuk menolong kami. Kami panggil dan berseru kepadamu siang hari ini. Dalam nama Yesus, datang dan hadir bagi kami pagi hari ini. Datang dan hadir bagi jemaat Tuhan yang haleluya mendengarkan Tuhan suara firman-Mu, mendengarkan suara hamba. Tuhan memberkati, haleluya, hostian dalam tangan kami. Bukan lagi roti biasa, tapi Alkitab berkata adalah tubuh Tuhan yang dipecahkan bagi kami. Dalam nama Yesus, berkati bagi kami Bapa. Kekasih dalam Tuhan, Alkitab berkata bahkan bukan makanan biasa, tapi adalah tubuh Tuhan yang dihancurkan bagi kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yakin bahwa ini adalah tubuh Tuhan yang dihancurkan karena pelanggaran dan dosa kita. Kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Kekasih Tuhan, mari kita makan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua terjadi karena anugerah-Mu. Haleluya. Engkau ditinggikan. Engkau dimuliakan. Karena kami dipelihara. Kami dilindungi dari segala macam wabah penyakit. Dan kami bisa melayani Engkau pagi hari ini. Hal yang sama terjadi untuk jemaat Tuhan. Terjadi buat hamba-hamba Tuhan di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan. Kalau saudara sudah membuka tutup dari cawan yang ada di tangan saudara. Mari pegang dengan tangan kanan saudara. Saudara yakin. Ingat, ini bukan anggur biasa. Tapi hari ini spesial. Diberkati. Menjadi darah Yesus, kata Tuhan. Untuk pengampunan dosamu dan dosaku. Amen. Apapun kesalahanmu. Apapun dosa yang saudara perbuat. Mungkin setahun lalu, sebulan lalu, seminggu lalu. Atau baru tadi pagi. Antara suami istri dan anak-anak. Saudara, kita punya Tuhan yang hidup. Mari kita datang kepada Dia dengan kerendahan hati. Katakan, Tuhan ampuni saya. Layakkan saya untuk minum dari cawan minuman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kita bersyukur kepada Tuhan. Kurala mata kana lamana santa kala mata kala badasara. Sakata kala mata mana lamana sikala manas. Karala mata kula mana sikata kula mata kala badas. Sikata kalamata kalamat sini sikata kulamata kalabadala badala badas. Suara lamata kunata kinita kalamata kana santa kalabadala badala 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 badala. Kurala mata kiniti kini sikata kulabadala. Wayala manas. Lamata kalabat. Haleluya. Haleluya, Jesus.
ibadah sanggahku. Hosana bagimu Bapa, hosana di tempat yang mahal. Terima kasih Tuhan, Engkau baik terima kasih. Kurala mata kadala Darahmu menebus, Kurala mata kula Jesus. Hallelujah. Amen. Haleluya. Saudara, setelah selesai kita mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan juga berikan kesempatan untuk kita makan sehidangan dengan Dia lewat perjamuan kudus, saya mau ajak kita untuk berdoa, bersyukur, berterima kasih, seperti yang Yosafat lakukan dengan rakyatnya. Karena tidak bisa membalas segala kebaikan dan kasih Tuhan, hanya kita bisa bersyukur. Mari kita tunduk kepala. Dalam nama Tuhan Yesus, Allahku yang hidup dan berkuasa, kami sangat bersyukur karena kami punya Allah di sorga, tempat kami berseru, tempat kami memanggil ketika kami punya masalah, ketika kami punya persoalan, problem hidup yang tidak henti-hentinya. Karena dunia ini bukan tempat kekal bagi kami, tapi kami bersyukur ada Tuhan di sorga yang siap untuk mendengarkan doa kami dan seruan kami. amin. Tuhan yang siap dan ada bersama dengan kami. Engkau Allah Immanuel. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon campur tangan-Mu, kuasa-Mu atas kami. Dalam nama Yesus, kekuatan baru bagi kami, sukacita baru bagi kami. Dalam nama Yesus, setelah kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, ada kekuatan yang luar biasa, ada kemampuan yang dahsyat untuk kami menghadapi kenyataan hidup ini. Kami tidak akan takut lagi karena Tuhan bersama kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada di antara saudara yang mengalami sakit penyakit, taruh tangan saudara di bagian yang sakit. Yakin bahwa Tuhan jamah saudara saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau melihat jemaat-Mu yang mengangkat tangan mereka, yang membutuhkan Engkau, yang membutuhkan kasih sayang, kesembuhan-Mu. Dalam nama Yesus, bagian-bagian yang sakit pada tubuh mereka, apapun penyakitnya ya Tuhan, kanker, haleluya, tumor, pilek, batuk, demam berdarah, bahkan Tuhan virus corona sekalipun, dalam nama Yesus, Engkau penyakit tidak punya hak ada pada anak-anak Tuhan. Engkau tidak berhak untuk tinggal dalam tubuh kami, karena kami milik Tuhan. Kami bait Allah. Itulah sebabnya hamba bersehati dengan jemaat. Kami tolak segala penyakit, segala virus. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau kuat, jadilah engkau menang. Karena mujizat Tuhan ada padamu. Dalam nama Yesus, dengan iman engkau sembuh, engkau kuat, engkau bisa berlari, engkau bisa melakukan apa saja aktivitasmu. Engkau bangkit dari kelemahanmu, bangkit dari tempat tidurmu, bangkit dari tempat dudukmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu, saudara yang mengalami kesusahan, kesulitan ekonomi, karena masalah virus corona dan lain-lain. Dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang punya langit dan bumi. Alkitab berkata, segala sesuatu yang ada di darat, di laut, di udara, itu milik Tuhan. Dan Tuhan pilih kami orang percaya untuk mengelolanya. Untuk itu segala roh-roh kemiskinan, segala roh-roh yang membuat umat-Mu, hamba-hamba-Mu tinggal di dalam kelaparan, dalam nama Yesus kami tolak segala roh kemiskinan, segala roh kepapaan kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
diberkati Tuhan orang yang percaya. Diberkati Tuhan anak-anak-Mu yang sudah Tuhan pilih menjadi anggur baru. Diberkati Tuhan hamba-hamba-Mu dalam nama Yesus. Dicukupi, haleluya, dilimpahkan dengan berkat Tuhan. Karena Tuhan datang untuk memberikan kelimpahan bagi, haleluya, domba-domba-Mu, bagi orang percaya dalam nama Yesus. Terimalah kemenangan dari Tuhan. Terima berkat Tuhan. Bagi saudara yang punya beban berat, bagi saudara yang punya masalah hidup dalam rumah tangga, dengan suami, dengan anak-anak, atau dengan tetangga, dengan siapa saja, kita buka hati untuk memberikan pengampunan kepada mereka, supaya Tuhan juga mengampuni kita dan mengangkat beban kita. Dalam nama Yesus, segala beban berat, segala masalah, persoalan yang menekan jemaat di saat ini Bapak, di pagi hari ini di rumah mereka, kami lepaskan segala beban berat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, beban berat terlepas, diganti, haleluya, dengan kesukaan, diganti dengan berkat Tuhan, diganti dengan kemenangan. Dalam nama Yesus, jemaat dipulihkan pagi hari ini. Ya Tuhan, biar mereka merasakan kelegaan, damai sejahtera dari Tuhan, sehingga hidup mereka penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau baik bagi kami dan Engkau memberkati kami. Berkati semua tim yang sudah hadir sejak malam untuk latihan sampai hari ini. Mereka dengan sukacita tanpa pamrih. Mereka lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan live streaming ini. Berkati mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, suami, istri, anak-anak mereka berkati. Bahkan mereka yang masih muda dalam mencari pekerjaan, buka jalan bagi mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan memberkati. Haleluya, cukupkan segala sesuatu. Terima kasih Bapa, karena Engkau bersama kami dan Engkau lindungi kami. Terima kasih juga buat tetangga kiri kanan di sekitar tempat kami melayani ini. Kalau mereka punya hati, mereka tidak, haleluya, menentang, tidak menghambat. Tuhan memberkati mereka. Mereka juga banyak dalam puasa menurut iman dan kepercayaan mereka. Berkati mereka siang hari ini dalam nama Yesus. Kami juga berdoa berkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, DPR, MPR, dan khususnya Tuhan buat menteri kesehatan. Berikan kekuatan, kemampuan, hikmat untuk menangani kasus COVID-19 ini di bangsa kami, supaya semua dapat teratasi dengan baik dalam nama Yesus. Berkati kota kami Makassar, berkati gubernur, wali kota, berkati lurah, camat, RT, RW, bupati di semua kabupaten. Berkati kami, berkati mereka, supaya mereka eksis di dalam menangani semua kasus. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Inilah doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan hadir dan Tuhan sudah memberkati kita. Haleluya. Kita mau akhiri jam doa kita di pagi hari ini. Mari kita menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
Memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, Ajaib. ajaib Tuhan, Ajaib. Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa di sorga, hanya ucapan syukuran terima kasih yang kami naikkan kepadamu, buat kasih sayang-Mu bagi kami, buat berkat-Mu yang melimpah bagi kami. Kami mau akhiri pelayanan di pagi hari ini. Mohon berkat dan belas kasihan-Mu untuk kami dan buat jemaat di rumah masing-masing. Kekasih Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu di hadapan Tuhan, dan biarlah terimalah berkat Tuhan menjadi bahagian dalam hidupmu hari lepas hari. Kurala mata kana sikata kala mana santa kana santa. Kinala mata kala mana sikata kala badala bada santa. Berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus mempersatukan kami, memberkati kami di ladang, memberkati kami di kota, memberkati rumah tangga kami, memberkati anak-anak kami, memberkati suami dan istri kami, memberkati buah kandungan Tuhan jemaat, memberkati anak-anak mereka dalam sekolah, memberkati bakul adonan penuh sampai melimpah, memberkati mereka kemanapun mereka pergi, dan biarlah mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa mulai saat pagi hari ini kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersyukur. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, ingat, kita tetap di rumah aja. Kita mengandalkan Tuhan, kita taat kepada apa yang dianjurkan oleh pemerintah, supaya kita semua dapat memutuskan rantai dari COVID-19. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.